menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Kita ilustrasikan dia ikut skenario yang dibuat oleh Pak Teddy Minahasa. Seluruh peristiwa perkara ini pasti tidak akan terungkap sebagaimana sampai hari ini terangnya gitu. Jadi maunya mohon dipertimbangkan agar justice kolaborator kepada Pak Dodi, Ibu Linda dan Samsul Ma'arif ditetapkan hari ini di dalam tuntutan oleh JPU gitu. Jadi yang kita lihat juga bagaimana Bapak Teddy Minahasa sampai hari ini menolak, bahkan di pemeriksaan terdakwa kemarin dia tetap tidak merasa bersalah. Bahkan dia bilang dia menyesal mengenalkan Dodi kepada Linda. Salah satu pelajarannya itu informan handling ini. Kalau kita tidak bisa mengendalikan informan-informan ini, maka 1000% akan dibohongi. Saya ulangi, 1000% akan dibohongi. Karena undang-undang menyatakan, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, undercover buy dan control delivery itu harus dilakukan oleh penyidik. Mereka punya kualifikasi penyidik? Tidak. Ex-Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara, dituntut hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah terkait kasus penjualan narkoba jenis sabu. Jaksa penuntut umum mengungkapkan, perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Sembari itu, ada satu hal yang meringankan terdakwa, yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan jahatnya. Jaksa mengatakan, AKBP Dodi Prawiranegara bersama dengan Teddy Minahasa, Syamsul Ma'arif dan Linda Pujiastuti telah terbukti secara sah di persidangan dan meyakinkan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tas belanja warna merah, di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 102 gram bruto, telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 87,4822 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,3419 gram. B. 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,17385 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 10,1245 gram. C. 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,2051 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,3720 gram. 1 buah kardus warna coklat yang berisikan 1 plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 984 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 9,63,3952 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,8201 gram. Barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra. Untuk menyelidiki ke belakang. Begitu petugas membeli, dia akan selidiki mundur siapa yang punya barang ini,
di mana asalnya, di mana sumbernya, dari mana pabriknya. Itu dengan bahasa lain mengusut ke hulunya. Itu undercover buy gunanya. Sedangkan control delivery itu ke hilirnya. Setelah kita tangkap, kita awasi kemana dia serahkan barang ini, siapa pemesannya, di mana dijualnya, dan di mana disimpan. Makanya dibuat control delivery. Jadi dua-dua ini tidak boleh terpisah. Undercover buy, control delivery itu harus dilakukan secara serentak dan paralel dan berkesinambungan. Sehingga dari hulu ke hilir itu bisa diungkap jaringannya. Jangan hanya di hilirnya saja itu pabriknya tetap berjalan, pemiliknya tetap eksis. Kalau misalnya hanya pabriknya saja, undercover buy-nya saja dijalankan, maka peredaran di tengah masyarakat tidak bisa dihentikan karena masih dijual. Kalau yang Pak Arman lihat dari Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional, Ahwil Loetan Purnawirawan, menegaskan barang bukti sabu tak boleh digunakan sebagai objek pembelian terselubung atau undercover buying. Ahwil mengatakan, jumlah barang bukti yang disisihkan tidak banyak. Pelaksanaannya juga tak bisa sembarangan, lantaran memerlukan surat resmi terlebih dahulu. Perlu diketahui bersama, sebelumnya, Teddy Minahasa mengaku menjual barang bukti sabu hasil penyisihan untuk menjebak rekannya sendiri, Linda Pujiastuti. Sebab, kata Teddy Minahasa, Anita memberikan informasi palsu dan tidak benar soal peredaran narkoba dan jaringan internasional pada tahun 2019 lalu. Iya, kalau kita kerjasama dengan luar negeri, juga itu sebenarnya merupakan informal. Tapi itu resmi. Dari negara ke negara, agent to agent. Selama ini yang paling bermanfaat, yang paling banyak kita lakukan operasi dan mengungkap kasus narkoba, itu dengan menggunakan jasa informan yang resmi, kerjasama dari luar negeri. Saya belum pernah dengar ada informan dan petugas dari Indonesia datang ke Taiwan. Karena pada periode itu hampir semua pejabat narkotikanya saya kenal. Baik dari kepala kepolisiannya, kepala unit anti narkotikanya, Marine Polisnya, itu selalu berkomunikasi dengan saya. Dan saya tahu betul kalau misalnya ada pengungkapan di sana, ada pernah pengungkapan yang kerjasama antara polisian Taiwan dengan kita dan membongkar pabrik. Itu yang terakhir saya tahu, itu sekitar tahun 2000, kalau saya tidak salah sekitar tahun 2018. semenjak 2018 hingga kini belum ada lagi? Belum ada lagi. Dan kan kita bisa lihat ada yang disebut dengan drug signature, sidik jari narkoba. Nah, yang ditangkap ke Indonesia sampai dengan saat ini itu diproduksi di Myanmar dan Iran. Jadi banyaknya dari Myanmar dan Irak, ya, bukan dari Taiwan. Bukan dari Taiwan. Baik.